Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aldi Salam. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial objek 3 dimensi. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 4 mata kuliah Grafika Komputer, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Sonhaji Akbar, SPD MKom. Dasar teori objek 3 dimensi. Pada objek 3 dimensi ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama bentuk wire atau kerangka, yang kedua yaitu bentuk solid atau utuh. Di sini saya akan menjelaskan yang berbentuk wire. Bentuk wire membutuhkan fungsi wire. Fungsi wire merupakan implementasi dari objek 3 dimensi berupa kerangka benda yang berpusat pada objek pemodelan sistem koordinat. Berikut ini gambar dari koordinat 3 dimensi. Ada sumbu X yang digambarkan dengan yang berwarna hijau. Terus kemudian ada sumbu Y yang berwarna biru dan sumbu Z yang berwarna merah. Next. Nah, ini macam-macam dari objek 3 dimensi, tapi yang berbentuk kerangkanya saja ya. Yang pertama ada berbentuk bola atau sphere. Yang kedua ada yang berbentuk kerucut atau cone. Yang ketiga berbentuk kubus atau cube. Yang keempat berbentuk donat atau torus. Yang kelima ini berbentuk dodekahedron. Yang keenam berbentuk seperti teapot atau poci teh. Yang ketujuh berbentuk oktahedron ya. Yang ke-8 berbentuk tetrahedron. Yang ke-9 berbentuk ikosahedron. Next. Nah, untuk membentuk objek-objek 3 dimensi yang berbentuk rangka seperti slide yang sebelumnya, kita membutuhkan beberapa fungsi yang akan dijelaskan pada slide berikut ini. Yang pada poin A, dia dibutuhkan ketika membuat bangun kerangka kubus. Kita memasukkan fungsi ini ya, void grid wire cube. Yang poin B ini digunakan untuk membangun kerangka dari sebuah bola. Bisa kita lihat grid wire sphere ini untuk membuat bola ya. Yang pada poin C, grid wire cone ini digunakan untuk membuat bentuk kerangka dari kerucut. Yang D, poin D ini digunakan untuk membuat bentuk kerangka dari donat ya, torus. Lanjut. Pada poin E, kita bisa membuat bentuk kerangka dari dodekahedron menggunakan fungsi void grid wire dodekahedron. Ingat-ingat ada wire. Wire artinya kerangka, dodekahedron bentuk bangunnya. Pada poin F, untuk membangun kerangka dari tetrahedron. Pada poin G, digunakan untuk membangun bangun dari oktahedron. Pada poin H, kita bisa menggunakan untuk membangun ikosahedron. Pada poin I, ini untuk membuat poci teh atau teapot. Nah, masing-masing fungsi ini kita bisa mengubah ukurannya dari mulai size untuk cube kita rubah hanya satu sisi, yang lain akan mengikutinya. Kalau pada sphere bola, kita bisa merubah ukuran diameter bolanya, kemudian potongannya, kemudian tumpukannya ya. Pada poin C, kita bisa merubah bentuk, rubah ukuran alas ya. Ini base, ini alas. Kita bisa rubah tingginya sesuai keinginan kita nanti. Slices ini potongannya ya. Dan stacks ini tumpukan.
bukan dari kerucut. Sama juga untuk donat bisa dirubah diameter dalam, diameter luar, kemudian end sides dan rings. Ada fungsi yang tidak dapat dirubah ukurannya, seperti poin E sampai H ini. Kita beri parameter void. Ini artinya tidak dapat dirubah lagi. Tetapi untuk poin I ini, Pociteh ini dapat dirubah. Kita dapat merubahnya di dalam size ini nanti ya. Next. Nah, untuk membangun objek 3 dimensi, kita membutuhkan beberapa fungsi, yaitu fungsi render skin. Ini kita nanti akan masukkan ke program fungsi render skin. Ada fungsi resize. Fungsi resize ini untuk meresize ya, berubah ukuran. Nah, setelah masukkan render skin ini dan resize, kita akan memanggilnya ke dalam fungsi utama dengan inisialisasi berikut ini. Build init display mode. Ini untuk menginisialisasi display mode-nya ya. Dan reset function. Nah, ini baru dimasukkan fungsi resize-nya ini ke dalam build reset function. Terus init. Oke. Setelah ini kita akan mencoba membuat bangun kerangka 3 dimensinya ke dalam kode blocks ya. Kita bisa menggunakan beberapa IDE seperti DevC++, Visual Studio Code, ataupun kode blocks. Tapi kita akan menggunakan kode blocks nanti. Oke.